Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita semua senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Karunia iman, karunia Islam, karunia kesehatan dan yang lain-lain. Sehingga kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini masih dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama mengkaji tentang ilmu agama. Semoga saja apa yang kita kerjakan akan senantiasa menjadi amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Para saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya banggakan, berbicara tentang masalah nikmat. Nikmat yang paling utama bagi kita sebagai umat Islam adalah nikmatnya iman. Nikmatnya iman. Kenapa nikmatnya iman? Karena dengan iman inilah kita semua menjadi layak untuk berharap di hari akhir nanti menjadi ahli surga. Dengan iman inilah kita menjadi orang yang pantas untuk mengharapkan rahmat Allah. Betapa ngerinya orang-orang yang tidak diberi nikmat iman. Allah dalam Al-Quranul Karim telah menfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yu'min billahi wa rasulih wa inna a'tadna lil kafirina sa'ir. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan utusan, maka sesungguhnya akulah, kata Allah, telah mempersiapkan bagi orang-orang yang kafir sebuah neraka yang sangat dahsyat siksa. Para bapak-bapak jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, betapa ngerinya seandainya seseorang tidak diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu. Karena itulah kita bersyukur sekali, karena kita semua adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang diberi nikmat. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat di majelis Rasulullah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambut. Orang itu tidak diketahui dari mana datangnya dan kemudian perginya pun. Mereka orang-orang tidak pada mengetahui. Para sahabat tidak mengetahui. Sampai-sampai laki-laki ini duduk menyandarkan lututnya pada lutut baginda Nabi Muhammad SAW.
Lalu laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku mengenai Islam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu ya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Bait. Seandainya memang kamu mampu. Lalu laki-laki ini menjawab, sodakta, kau benar. Para sahabat yang mendengarnya heran karena dia bertanya lalu dijawab oleh Rasul dan lalu membenarkan. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi mengenai iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritakanlah kepadaku tentang iman. Kemudian dijawab pula oleh Rasulullah SAW, iman itu ya kamu mengimani, percaya kepada Allah dan para malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, mengimani kepada Rasul-Rasulnya, hari akhir, dan juga mengimani takdir, baik takdir yang baik maupun takdir buruk. Semua itu adalah dari Allah. Setelah dijawab begitu, laki-laki ini pun menjawab sodaq. Benar kamu Rasul. Para sahabat semakin terheran. Lalu orang ini bertanya kembali kepada Rasulullah mengenai ihsan. Akhbirni ya Rasulullah anil ihsan. Ya Rasul, beritakan kepadaku tentang ihsan. Lalu dijawablah oleh Rasulullah, ihsan itu adalah kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Seandainya kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat. Kemudian orang ini, laki-laki ini pergi begitu saja. Para sahabat tidak tahu kemana. Setelah orang ini pergi, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang berkumpul di situ, wahai sahabat, tahukah kamu siapa orang yang tadi datang? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan utusannya sajalah yang tahu. Kami semua tidak. Lalu Rasulullah mengatakan yang barusan datang adalah Malaikat Jibril alaihissalam, datang dari langit untuk mengajarimu tentang Islam, iman, dan ihsan. Para jamaah semua, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang saya hormati. Imam As-Subuki berkata, Al-Islam a'malul jawar. Islam itu adalah amal-amalnya anggota badan. Islam itu adalah amal-amal anggota badan. Ya, Islam itu sholat dikerjakan dengan anggota badan. Zakat, puasa, haji semua dikerjakan oleh jawari, oleh anggota badan. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Islam tidak akan pernah bermanfaat. Islam itu tidak akan pernah dianggap, diakui, kecuali disertai dengan iman. Kecuali disertai dengan iman. Orang, seandainya saja ada orang mengerjakan sholat, atau orang bersedekah, mengeluarkan zakat, atau orang itu haji, tapi di dalam hatinya tidak ada iman, maka amal-amal baik itu tidak akan diakui, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu. Maka amal-amal Islam
yang tidak disertai dengan iman tidak akan pernah diangkat. Tidak akan pernah diangkat. Wal imanu tasdikul qalbi. Yang namanya iman adalah tasdikul qalbi. Membenarkannya hati. Membenarkannya hati. Hati itu membenarkan, meyakini sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan alam semesta. Meyakini akan adanya malaikat. Meyakini akan para rasul-rasul Allah. Kitab-kitab dan seterusnya itu. Jadi iman itu tasdikul qalb. Iman itu di dalam hati. Membenarkan di dalam hati tentang rukun-rukun iman itu tadi. Yakin sekuat-kuatnya tentang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Meyakini. Dan iman juga tidak akan pernah dianggap illa ma'atalafud bisyahadatain. Kecuali kalau dia mau mengucapkan, mau melafalkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang percaya ada Tuhan percaya. Percaya ada malaikat, percaya ada Rasul. Tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepercayaannya, keyakinannya dalam hati tidaklah dianggap dalam Islam. Kita semua tahu betapa banyak orang yang percaya ada Tuhan, percaya juga ada malaikat, percaya juga ada kitab-kitab samawi, percaya juga ada Rasul, percaya juga ada hari akhir, ada kiamat, percaya. Tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kepercayaannya dalam hati itu tidaklah dianggap benar. Tidaklah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim itu mengutip satu pendapat, yaitu kemufakatan ahlu sunnah dan hadis, ahli fikih dan ahli tauhid, bahwa orang yang beriman dengan hatinya akan tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, padahal dia mampu untuk mengucapkannya, maka tetap dia menjadi ahli nar yang abadi. Dia tetap menjadi ahli neraka yang diabadikan. Jadi iman saja dalam hati tanpa mau melafalkan 2 kalimat syahadat juga tidak ada fungsi. Tidak ada gunanya. Tetap orang seperti itu masih terancam dengan siksa neraka. Terancam dengan siksa. Bahkan tadi menurut mufakatan ahli sunnah, ahli hadis, ahli fikih, bahkan ahli tauhid, ilmu kalam, mereka sepakat bahwa orang-orang yang beriman dengan hatinya namun tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu termasuk daripada ahli neraka yang diabadikan, yang tidak akan pernah dikeluarkan dari siksa api neraka. Hadirin para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, berbicara tentang iman. Ada satu cerita, satu kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwa Rasulullah SAW satu ketika bertanya kepada para sahabat, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kamu siapa orang yang paling menakjubkan imannya? Siapakah orang yang paling menakjubkan, paling mengherankan imannya?" Faqalu imanul malaikat. Ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, iman yang paling menakjubkan itu ya imannya para malaikat, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala
Wa kaifa la tu'minul malaikat wa hum yu'inuna al-amra. Rasulullah kemudian menjawab, bagaimana para malaikat tidak beriman? Orang mereka sudah bisa menyatakan sendiri, melihat sendiri akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa bertemu Allah. Lalu para sahabat menjawab, kalau begitu ya an-nabiyuna ya Rasulullah, imannya para nabi. Maka Rasulullah menjawab lagi, wa kaifa la yu'minun nabiyyun warruhu yanzilu alaihim bil amri as-sama. Bagaimana para nabi tidak beriman? Orang mereka kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu kepada. Akhirnya para sahabat menjawab, kalau begitu ya sahabat-sahabatmu inilah para Rasul. Ya Rasul, sahabat-sahabatmu inilah ya Rasul, yang imannya itu menakjubkan. Dijawab lagi Rasulullah, bagaimana para sahabatku tidak beriman? Orang mereka menyaksikan langsung mukjizat-mukjizatku. Mereka bisa membuktikan mukjizat dariku. Dan aku selalu memberitakan apa yang diturunkan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang menakjubkan bagi Rasulullah bukan imannya malaikat, bukan imannya para nabi, bukan pula imannya para sahabat. Tapi siapa wahai bapak ibu yang saya hormati? Walakin ajaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi alam yarawni sadquni wa ulai. Tapi kata Rasulullah, iman yang paling menakjubkan bagi Rasulullah adalah orang-orang yang hidup setelah Rasulullah. Mereka tidak melihat Rasul, tidak melihat mukjizat Rasul, tidak pernah melihat bagaimana wahyu dijelaskan oleh Rasul. Tapi mereka beriman. Mereka membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah saudara-saudaraku. Dan aku sangat menakjubkan dengan keimanan. Orang-orang seperti kita mudah-mudahan yang dibanggakan oleh Rasulullah keimanannya. Kenapa? Ya orang-orang yang seperti kita ini sudah jauh sekali dari masa Rasul. Jangankan masa Rasul, kita bertemu dengan sahabat pun tidak. Bertemu dengan para tabi'in pun tidak. Kita umat-umat yang di belakang ini jauh dari masa itu. Tapi beriman, membenarkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini iman yang menakjubkan sekali bagi baginda Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, marilah kita rawat iman kita ini dengan sebaik-baik. Bagaimana cara merawat iman ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum. Perbaharuilah terus menerus iman. Perbaharuilah terus menerus iman. Lalu Rasulullah ditanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami semua itu memperbaharui imanku? Wahai Rasul, maka jawab Rasulullah, fa aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu berzikir kalimat la ilaha illallah. Itulah para bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kita harus bersyukur sekali diberi nikmat iman di saat situasi zaman yang sudah jauh dari zaman Rasulullah. Oleh karena itu iman kita berharga sekali baik kita. Berharga sekali. Namun ingat, iman itu perlu dirawat. Iman itu perlu dirawat. Maka Rasulullah tadi menyampaikan, saya bacakan hadisnya,
untuk selalu diperbaharui iman ini dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan selalu memperbanyak kalimat itu, iman kita akan selalu tetap dan kuat dalam lubuk hati kita, dan kemudian kita akan menjadi benar-benar umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, dan kita akan menjadi ahli surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kajian ilmu pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.